Perkenalkan, nama saya Kala Petikawa, NIM 1934-1013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman 32-41 dari buku pemasaran destinasi pariwisata. Konsep dasar pemasaran destinasi pariwisata berkelanjutan. Pariwisata dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di suatu destinasi. Dampak ekonomi yang dimaksud salah satunya adalah diperoleh dari pengeluaran pengunjung yang berkunjung ke destinasi tersebut. Untuk itu, destinasi harus mempersiapkan diri dalam menyambut peluang ekonomi yang ada. Dengan pesatnya perkembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun dunia, destinasi pariwisata dihadapkan dengan persaingan yang cukup ketat. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan memiliki keunggulan komparatif maupun memiliki keunggulan bersaing. Karena dengan hal ini bisa dapat bersaing secara normal. Peran setiap fungsi destinasi dalam upaya mencapai keunggulan bersaing dengan cara yang berkelanjutan adalah garis bawah Sustainable Tourism Development atau 5P, yang di dalamnya ada People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Tujuan strategis fungsional, operasi maupun kualitas produk, pemasaran unggul atau nilai pelanggan, koordinasi kompak pemangku kepentingan, kapasitas SDM, sumber daya manusia, dan keterlibatan dalam keuangan atau kepemimpinan biaya. Fungsi operasi dan fungsi pemasaran merupakan fungsi utama di mana destinasi akan didatangi atau dikonsumsi oleh pengunjung. Tetapi kedua fungsi tersebut tidak akan berjalan optimal jika tidak ada yang mendukung. Dalam mencapai keunggulan bersaing di destinasi, fungsi-fungsi utama dan fungsi pendukung harus melakukan serangkaian proses strategi masing-masing yang berfungsi memiliki tujuan untuk membangun produk yang berkualitas, superior customer value, cohesive stakeholders, engagement, and cost leadership. Prinsip dasar pembangunan kepariwisataan menurut UNTO mengacu pada SDGs (Sustainable Development Goals) dari UNEP di tahun 2015 ada 5, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partner. People di dalam SDGs itu bertujuan untuk menghentikan kemiskinan dan kelaparan. Poverty and hunger dalam segala bentuk dan dimensi apapun. Hal ini juga dapat memastikan bahwa semua manusia memiliki kesetaraan dan martabat dalam lingkungan yang sehat. Planet dalam SDGs di sektor manapun termasuk kepariwisataan bertujuan untuk melindungi planet maupun sumber daya alam beserta iklim yang dapat selalu mendorong kebutuhan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Prosperity dalam SDGs. Pembangunan di sektor apapun termasuk kepariwisataan harus bertujuan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Semua manusia dapat menikmati kehidupan yang baik. Semua manusia itu bisa menikmati kehidupan sesuai apa yang mereka inginkan. Kebutuhan hidup yang terpenuhi serta memastikan kemajuan ekonomi, sosial maupun teknologi yang berjalan selaras dengan alam. Peace dalam SDGs
mengarah kepada pembangunan sektor yang bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang menjunjung kedamaian, keadilan, dan inklusivitas maupun tidak eksklusif. Partnership dalam SDGs bertujuan untuk menguatkan semangat solidaritas dan kolaborasi global sehingga permasalahan lintas geografis dan lintas sektoral dapat ditanggulangi dengan baik. Dari kelima prinsip dasar SDGs tersebut, UNEP mengembangkan indikator pencapaian untuk agenda pada tahun 2030 yang terdiri dari 17 SDGs. SDGs merupakan suatu rencana atau aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia, dengan tujuan guna untuk mengakhiri segala bentuk permasalahan yang ada di dunia. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, sehingga dapat diharapkan dengan 17 SDGs ini dapat memberikan pedoman bagi sektor lainnya untuk menerapkan hal-hal yang terdapat dalam 17 SDGs ini. 17 SDGs diantaranya adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Semua fungsi pengelolaan destinasi, yaitu operation, marketing, coordination, human capital, dan finance, secara terus-menerus dapat meraih tujuan strategis masing-masing. Maka keunggulan bersaing yang telah dimiliki akan terus berlanjut terus-menerus sepanjang waktu. Atau dengan kata lain, destinasi akan mencapai keunggulan bersaing yang diinginkan mereka secara berkelanjutan. Fungsi pemasaran dalam pariwisata bisa dikatakan memegang peran yang sangat penting dalam membuat suatu destinasi yang disukai untuk dikunjungi oleh wisatawan. Peran fungsi pemasaran setidaknya menyangkut beberapa hal, yaitu sebelum produk dikonsumsi, pada saat dikonsumsi, dan setelah produk itu dikonsumsi. Sebelum produk itu dikonsumsi, fungsi pemasaran bisa dikatakan adalah memegang peranan dalam mengirimkan sebuah informasi kepada fungsi operasi mengenai produk seperti apa yang harus diproduksi ke depannya dan bagaimana caranya agar pelanggan itu tertarik untuk membeli produk ini atau untuk mengunjungi destinasi tersebut. Pada saat dikonsumsi, dominan fungsi pemasarannya itu memberikan acuan pada bagaimana proses konsumsi, seperti sistem penyampaian apa yang dapat memuaskan pelanggan. Dan pada saat dikonsumsi adalah bagaimana caranya membuat pelanggan itu tertarik dan akan terus datang kembali setiap tahun atau bahkan setiap dia pengen refreshing. 3 kekeliruan yang mengakibatkan fungsi dalam pemasaran di lapangan serasa menjadi kecil atau kordil adalah menganggap aktivitas pemasaran hanya sekedar promosi atau iklan saja, menganggap pemasaran dan penjualan sebagai fungsi yang berbeda, serta
memandang semua fungsi pemasaran hanya ditempatkan sebagai bagian pelengkap dari fungsi yang lain dan dipandang hanya sebelah mata atau hanya sebagai fungsi fisik, departeminasi maupun divisi. Menurut AMA pada tahun 2013, pengertian dari pemasaran merupakan suatu aktivitas organisasi maupun individu, baik berorientasi laba maupun nirlaba dalam upaya menciptakan, menyampaikan, mengkomunikasikan, menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai kepada pelanggan, serta juga memberikan keuntungan dan tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.